Shalom, sekali lagi selamat sore. Saudaraku, seperti yang tadi senior pastor kita sampaikan, Pak Arifin sampaikan, di tema bulan ini kita berbicara tentang training the young men, ya, melatih anak-anak muda. Tapi kalaupun saudara nggak muda lagi, paling nggak saudara masih punya jiwa dan semangat yang muda, amin. Saudaraku, saya sore hari ini akan berbagi pada saudara tentang Daniel, ya, anak yang dari kisah Daniel kita tahu dari muda sampai masa tuanya. Sungguh luar biasa Tuhan, saudara. Saudaraku, kalau di Daniel, nanti kita akan baca di Daniel 6, kita akan tahu bagaimana Daniel bisa berakhir di gua singa. Nah, itu seluruh kisahnya ada di Daniel 6. Tapi nggak cuma bagaimana Daniel berakhir di gua singa, tapi ada yang lebih penting, saudara, yaitu bagaimana Allah berperkara, menyatakan kasih, menyatakan kuasanya, menyatakan kesetiaannya pada Daniel pada waktu dia ada dalam gua singa. Nah, kita nggak bisa baca semuanya karena ayatnya cukup banyak, kalau nggak salah ada sekitar 29 ayat. Tapi saya akan mencoba untuk ambil ayat-ayat yang kita mau bahas dan saya akan mencoba untuk menceritakan kisah atau latar belakang dari ayat itu. Tapi saya yakin ini cerita yang kalau saudara bertumbuh di sekolah minggu, ya, saudara sudah sangat familiar dengan kisah ini. Saudaraku, dari kisah Daniel kita tahu bahwa Daniel ada di dalam gua singa, dia dilempar ke gua singa, itu bukan karena kesalahan yang dia buat, betul? Daniel ada di gua singa, itu karena orang-orang gak suka sama dia, karena apa? Karena dia begitu menghormati Allahnya. Karena dia begitu memprioritaskan Allahnya. Karena dia begitu mengutamakan Allahnya. Dan itu yang membuat orang-orang gak suka dan akhirnya bermufakat untuk melemparkan Daniel ke gua singa. Saudaraku, kalau saudara baca keseluruhan kisah Daniel, ya, terutama Daniel 6 tentang bagaimana dia dilempar ke gua singa, saudara akan menemukan bahwa gua singa itu bukanlah arena pertandingan iman Daniel. Karena pertandingan iman Daniel sudah dimulai sejak pertama kali dia dibawa ke Babel, jauh sebelum dia dilempar ke gua singa. Itu dia sudah bertanding dengan imannya. Sejak pertama kali dia datang dalam pengasingan. Usia 16 tahun, usia yang sangat muda, usia yang sangat masih remaja. Berganti raja 3 kali. Dan Daniel selalu ada di posisi yang strategis di kerajaan Babilonia. Dan di usia 84 tahun, kurang lebih 84 tahun, dia dilempar ke gua singa. Jadi ada waktu sekitar 60 tahun untuk dia mempraktekkan imannya. Nah, saya berani katakan gini, saudara. Gua singa bukanlah arena untuk Daniel memamerkan kualitas imannya. Gua singa adalah arena untuk Allah menunjukkan kesetiaannya. Nanti kita akan lihat ayatnya, saudara. Karena di gua singa bahkan Daniel nggak melakukan apa-apa. Nanti saudara bisa baca di rumah. Di Daniel 6, pada waktu dia ada di dalam gua singa, dia nggak melakukan apa-apa. Dia nggak berjuang, dia nggak mencoba melakukan sesuatu untuk dia bisa bertahan hidup. Dia nggak melakukan apa-apa. Jadi di gua singa itu bukan arena untuk Daniel mempertunjukkan kedewasaan atau kualitas imannya, tapi di gua singa itulah adalah satu arena untuk Allah menyatakan kesetiaannya kepada Daniel. Nah, karena tadi seperti saya katakan, kualitas iman Daniel itu diuji sebetulnya bukan di gua singa, tapi sejak sejak hari pertama dia landing, dia mendarat di kerajaan Babel. Saudaraku, setiap kali kita ada dalam pergumulan kehidupan kita, setiap kali kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita, seringkali kita berpikir, ini adalah waktu di mana kita harus menguji iman kita. Nggak salah sih. Tapi kita seringkali berpikir, ini adalah waktu di mana kita mempertontonkan atau menunjukkan kedewasaan iman kita. Kita nggak sadar bahwa seringkali itu adalah kesempatan di mana sesungguhnya Tuhan akan menyatakan kuasa dan kesetiaannya dalam hidup kita. Kita seringkali nggak sadar, justru dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan kita berada di gua singa, dalam tanda petik, itu adalah kesempatan di mana Tuhan akan menyatakan kasih-Nya kepada kita.
Tapi seringkali kita mencoba untuk berusaha berjuang dengan kekuatan kita. Kita merasa ini adalah waktunya untuk kita menunjukkan kualitas atau kedewasaan iman kita. Saudara, kalau saudara ingat lagi kisah, ini kita keluar sedikit dari kisah Daniel. Kalau saudara ingat kisah tentang Daud pada waktu dia melawan Goliat. Daud bahkan nggak berpikir pada waktu dia berhadapan dengan Goliat, itu akan menjadi satu arena di mana dia akan menunjukkan kualitas atau kedewasaan imannya. Tapi Daud tahu, ketika dia berhadapan dengan Goliat, itu akan menjadi satu arena di mana Allah akan menunjukkan kuasanya kepada bangsa Filistin, pada bangsa musuh. Dan Daud tahu ketika dia berhadapan dengan Goliat, itu akan menjadi satu arena di mana Allah akan menunjukkan kesetiaannya pada bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Makanya kalau kita lihat di Alkitab, Daud sampai ngomong gini, saudara. Tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu, ini buktinya kepada Goliat. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Daud sendiri mengakui bahwa Tuhanlah yang akan menyerahkan Goliat ke dalam tangannya. Jadi bukan Daud yang berperang. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Maksudnya bukan dengan kehebatan dan keterampilan kita. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudaraku, ini hal penting yang mau saya sampaikan pada saudara. Ada kalanya di saat-saat genting dalam kehidupan kita, Tuhan tidak menuntut kita untuk membuktikan atau menggunakan seluruh kemampuan kita. Tapi ada kalanya Tuhan akan pakai keadaan itu untuk menunjukkan kuasa dan kesetiaannya. Kadang-kala dalam saat-saat kita menghadapi satu masalah dalam keadaan yang genting, Tuhan gak menuntut kita untuk menunjukkan kemampuan kita atau kualitas atau kedewasaan iman kita. Tapi justru di saat-saat seperti itu, Tuhan mau menunjukkan bagaimana Dia begitu mengasihi kita. Jadi kalau hari ini saudara ada dalam keadaan atau orang-orang membawa saudara ke dalam gua singa. Saya nggak tahu gua singa apa yang saudara alami hari ini. Mungkin ada orang yang merancangkan hal yang nggak baik pada saudara. Ada yang sampai membawa saudara mengalami gua singa sama seperti Daniel. Saya cuma mau katakan ini saudara, just chill out. Sometimes kita cuma perlu relax. Dan biarkan Tuhan yang bekerja dan berperang bagi kita. Amin saudara. Itu kebenaran firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Nah saudaraku, kalau kita kembali ke kisah Daniel di Gua Singa, sama seperti kisah Daud berhadapan dengan Goliat, kita bisa melihat bahwa Gua Singa adalah arena di mana Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Daniel. Daniel 6 ayat 20-24. Saudara. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke Gua Singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia, Allahnya Daniel, melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Daniel did nothing, saudara. Dia nggak melakukan apapun. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya
kepada Allahnya. Saudaraku, di Gua Singa yang kita baca tadi, kita tahu gak ada cerita Daniel melakukan sesuatu, betul? Berjuang untuk menyelamatkan nyawanya. Jadi di Gua Singa adalah saat di mana Tuhan melakukan bagiannya, karena sejak masa mudanya Daniel sudah melakukan bagiannya. Jadi kita mesti, apa yang mau saya sampaikan saudara? Kadang ketika kita ada dalam satu permasalahan, ketika kita ada dalam tanda petik Gua Singa, kita selalu berupaya untuk dengan segala kekuatan dan kemampuan kita selalu berpikir, meskipun itu nggak salah, bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk menguji iman kita dan lain sebagainya. Tapi justru dalam keadaan seperti itu, kita seringkali nggak sadar bahwa itu adalah saat di mana Tuhan mau menunjukkan kuasa dan kesetiaannya. Tapi Daniel, saudaraku, sebelum dia ada dalam Gua Singa, sejak dia pertama kali mendarah di Babel, nanti kalau kita mau pelajari, kita mau baca apa yang Daniel lakukan, dia sudah melakukan semua yang menjadi bagiannya dengan setia. Dan pada waktu di Gua Singa, Tuhan yang melakukan bagiannya. Ini yang mau saya sampaikan pada saudara, terutama anak-anak muda di tempat ini. Lakukan segala sesuatu dengan benar, lakukan kebenaran dengan taat dan setia. Karena akan ada waktunya, saudara nanti gak bisa berbuat apa-apa lagi, dan Tuhan yang akan berperang bagi saudara. Amin. Lakukan segala sesuatu dengan benar. Lakukan segala sesuatu dengan taat dan setia kepada Tuhan. Karena akan ada waktunya ketika kita ada di dalam Gua Singa, ketika orang membawa kita ke Gua Singa, ketika orang mereka-rekakan yang jahat pada kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan saat itulah kita akan melihat bahwa Tuhan yang akan berperang bagi kita. Saudaraku, bagian apa yang dilakukan Daniel sejak masa mudanya? Nah, kita mau lihat, saudara. Kita lihat di ayat 23 aja ya, ayat 23. Ini yang menjadi bagian Tuhan. Saya baca sekali lagi ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Itu bagiannya Tuhan. Dan bagiannya Daniel, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudaraku, Tuhan membela Daniel karena Daniel selalu berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan bahkan Daniel nggak cuma berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tapi dia juga selalu berusaha untuk hidup benar di hadapan Raja. Dia selalu berusaha untuk hidup benar di hadapan manusia. Nah, saudaraku, izinkan saya mengatakan ini. Nggak bisa dipungkiri bahwa kebenaran-kebenaran yang Daniel lakukan itulah yang membawa Daniel sampai ke Gua Singa. Tapi di Gua Singa lah Tuhan memberikan upah atas kebenaran yang selalu Daniel perjuangkan. Yang menarik lagi saudara, di Gua Singa lah nggak cuman Tuhan menyatakan kuasanya, tapi orang-orang di sekitar Daniel bisa melihat kuasa Allah yang Daniel sembah. Raja, para pejabat tinggi yang mencoba mereka-rekakan jahat pada Daniel, mereka bisa melihat kuasa dari Allahnya Daniel. Saudaraku, dari sini saya bikin satu quote. Bagi orang fasik, saya pakai istilah orang fasik, saudara. Orang fasik adalah orang yang percaya kepada Allah, tapi dia tidak hidup dalam kebenaran. Bagi orang fasik, Gua Singa akan menjadi bukti nyata penghakiman Tuhan. Tapi bagi orang benar, Gua Singa akan menjadi bukti nyata perkenanan Tuhan. Amin, saudara. Ini harapan saya. Dari sini saudara bisa memahami mengapa saudara yang sudah berusaha untuk hidup benar, saudara sudah melakukan segala sesuatu benar, saudara masih mengalami Gua Singa di dalam kehidupan saudara. Amin. Karena bagi orang yang gak melakukan hal yang benar, Gua Singa itu mungkin menjadi arena untuk penghukuman atau penghakiman Tuhan. Tapi bagi saudara yang selama ini sudah melakukan segala sesuatu dengan benar, saudara sudah berusaha untuk hidup benar, dan saudara masih ada di Gua Singa, itu adalah satu arena untuk Tuhan menyatakan perkenanannya dalam kehidupan saudara. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 firman Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh,
Apabila ia tersandung, fall, stumble, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudaraku, orang benar mungkin akan ada satu kesempatan dia salah untuk mengambil keputusan. Tapi dia tidak akan jatuh, dia akan tergeletak karena Tuhan yang menopang tangannya. Dan Raja Daud, pemazmur yang menulis ini, dia menceritakan apa yang dia saksikan dalam hidupnya. Ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudaraku, ada satu karakter Daniel yang menarik perkenanan Tuhan, yaitu determination atau tekad yang kuat. Tekad apa yang dimiliki oleh seorang Daniel, saudara? Daniel selalu memilih untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Ketika ia ada di persimpangan jalan, dia selalu memilih kebenaran. Pada waktu Raja Babel Nebukadnezar, dia mengepung Yerusalem. Dia enggak cuma menguasai kota-kota di sana, tapi mereka juga membawa anak-anak muda keturunan bangsawan, keturunan raja-raja Yehuda pada waktu itu, dan Daniel adalah salah satunya. Makanya di Alkitab dikatakan Daniel itu enggak cuma muda dan menarik, perawakannya bagus, tapi dia juga cerdas. Nah, saudaraku, ketika dalam masa pembuangan, Daniel diberi nama yang baru. Dia diajarkan kebudayaan yang baru. Dia diajarkan bahasa dan tulisan kastip. Mereka mencoba untuk mengganti culture atau budaya dari Daniel. Tapi mereka nggak bisa mengganti karakter Daniel, saudara. Nah, saudaraku, Daniel dan rekan-rekannya, mereka mendapatkan fasilitas first class dari raja. Di Daniel 1 ayat 8-9 firman Tuhan berkata, Daniel berketetapan, Daniel determined, Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan pada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudaraku, yang takut justru pemimpin pegawai istana. Gimana kalau sampai Daniel dia nggak makan hidangan yang disediakan raja, nanti dia jadi kurus. Nanti dia perawakannya nggak baik. Nanti dia jadi nggak cerdas. Dia memaksa Daniel untuk memakan hidangan raja. Dan saudara tahu apa yang Daniel katakan? Beri aku sayur dan air putih. Jadi Daniel cuma makan sayur dan minum air putih selama 10 hari. Dan aku akan menunjukkan apa yang akan terjadi. Saudara tahu? Ketika Daniel makan sayur dan minum air putih, ternyata badannya gemuk, Alkitab mencatat. Dia berperawakan baik. Dia semakin cerdas. Nah, saudara, hati-hati yang mau diet. Nggak makan daging, cuma makan sayur dan air putih. Ternyata Daniel 10 hari makan sayur dan air putih, badannya lebih segar, saudara. Dan dia berperawakan baik, dia dipenuhi hikmat Tuhan. Sampai raja sendiri mengaku nggak ada orang-orang muda yang seperti Daniel ini. Saudaraku, banyak orang berkata penderitaan akan membuat seseorang berubah, betul. Penderitaan bisa membuat seorang bertobat, menyadarkan seseorang untuk menjadi lebih baik. Tapi jangan lupa, kenikmatan dunialah yang seringkali membuat seseorang meninggalkan jalan kebenaran. Saudaraku, Daniel dia nggak mau menajiskan dirinya meskipun dia disajikan hidangan first class. Free dalam jumlah yang masif, dalam kenikmatan yang luar biasa. Mereka boleh mencoba culture atau budaya Daniel, tapi mereka nggak bisa mempengaruhi karakter Daniel. Daniel bertekad untuk benar di hadapan Tuhan, daripada dia terlihat sekedar benar di hadapan manusia. Nah, saudaraku, karena tekad Daniel itulah, nggak seorang pun dapat menghalangi Daniel dari satu promosi ke promosi lainnya. Makanya saya katakan gini, determination will get you through anything. Ketekatan, keteguhan hati akan membuat saudara mampu melewati apapun dalam kehidupan saudara. Saudaraku, tekad Daniel, keteguhan hati Daniel gak cuma diuji dengan segala sesuatu yang nikmat yang ada di sekitar dia. Tapi dia diuji dengan satu ancaman yang mengancam nyawanya juga. Saudara tahu Daniel mendapatkan promosi demi promosi. Dia kemudian diangkat oleh raja menjadi pejabat tinggi. Satu dari pejabat tinggi yang ada dalam kerajaan itu. Dan 3 orang pejabat ini, dia membawai 120 wakil raja. Jadi jabatan Daniel sangat tinggi di usia mudanya.
Nah saudaraku, dengan posisi yang strategis seperti itu, bahkan rekan sesama pejabatnya, jadi ada 3 pejabat tinggi, membawa 120 wakil raja. Bahkan rekan sesama pejabatnya pun gak suka dengan kehadiran Daniel. Dan mereka mulai mencoba mencari kesalahan Daniel. Mereka mencoba mencari kesalahan Daniel untuk menjatuhkan Daniel. Dan tiba-tiba mereka teringat sesuatu yang buat mereka ini bisa jadi satu celah untuk menjerat Daniel. Daniel 6 ayat 6 dikatakan, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudara lihat ini, bahkan apa yang dianggap kesalahan bagi orang lain adalah sesuatu yang Daniel lakukan benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena mereka nggak bisa temukan lagi kesalahan yang Daniel lakukan. Saudara sering merasakan itu? Saudara sudah melakukan hal yang benar, saudara sudah melakukan segala sesuatu dengan benar, dan orang lain mencoba mencari kesalahan saudara, bahkan sesuatu yang saudara lakukan dengan benar pun dipakai untuk menjerat saudara, untuk menyalahkan saudara. Saudara mungkin pernah mengalami hal itu. Mereka memprovokasi raja. Raja, kami semua sudah bermufakat nih, para pejabat tinggi dan wakil raja. Keluarkan satu maklumat. Dalam 30 hari nggak boleh ada yang memohon kepada siapapun, kepada dewa, kepada siapapun kecuali kepada raja. Karena mereka tahu Daniel tetap akan datang kepada Tuhan untuk menaikkan permohonannya. Saudaraku, lalu apa yang dilakukan Daniel? Ketika mereka membuat raja mengeluarkan maklumat itu. Daniel 6 ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudaraku, Daniel dihadapkan pada ancaman yang serius. Tapi semakin serius ancaman yang mendatangi dia, semakin bulat tekadnya untuk dia tetap memilih hidup dalam kebenaran. Saudaraku, Daniel berdoa dan memuji Tuhan 3 kali sehari. Dan ketika itu dipermasalahkan, ketika itu dijadikan ancaman buat Daniel, gak sedikit pun dia mengurangi porsi berdoanya kepada Tuhan. Tidak sedikit pun. Apakah ketika perusahaan kita terancam, keuangan kita terancam, ego kita, harga diri kita terancam, kita mulai tawar-menawar dengan kebenaran. Kita sering tahu yang kita lakukan salah, tapi tetap kita lakukan karena kita mencoba untuk mengamankan posisi kita, mengamankan perusahaan kita, mengamankan ego dan harga diri kita. Kita mencoba tawar-menawar dengan kebenaran. Saudaraku, kalau kita lebih takut pada Tuhan, meskipun ada kesempatan berbuat dosa, kita akan tetap memilih untuk melakukan hal yang benar. Makanya ada satu quote yang terkenal yang mengatakan, they who kneel before God can stand before anyone. Mereka yang berlutut di hadapan Tuhan sanggup berdiri di hadapan siapapun. Apa yang Daniel lakukan? Dia tetap setia menyembah Tuhannya. Dan dia sanggup untuk menghadapi musuh-musuhnya. Saudaraku, pagi-pagi sekali dengan harap-harap cemas ketika Daniel akhirnya dilempar ke dalam gua singa. Raja Darius mendatangi gua singa. Dia bertanya pada Daniel, Daniel, apakah Allahmu yang kau sembah itu sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu? Daniel 6 ayat 23, 25, Daniel berkata, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itulah telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Saudaraku, tidak hanya Allah berperkara kepada Daniel,
Allah juga berperkara kepada orang-orang yang mencoba untuk membinasakan, mencelakakan Daniel. Kalau hari ini saudara ada dalam gua singa karena orang-orang di sekitar saudara mereka-rekakan hal yang jahat pada saudara, jangan pernah saudara membalas itu. Karena penghakiman, penghukuman adalah miliknya Tuhan. Dan saudara lihat orang-orang yang menjebloskan Daniel ke gua singa dihukum oleh Tuhan melalui Raja Darius. Bukan Daniel yang membalasnya. Saudaraku, sama seperti Daniel, dia sudah melakukan hal yang benar dalam hidupnya. Tapi seringkali ada orang-orang yang mempermasalahkan itu. Banyak orang-orang yang suka ketika kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Banyak orang-orang yang mencoba untuk mencelakakan kehidupan kita. Tapi kalau kita sudah melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, mungkin mereka akan membawa kita ke dalam gua singa. Tapi percayalah saudara, di dalam gua singa itulah justru adalah satu arena, satu kesempatan untuk Tuhan boleh menyatakan kuasanya. Untuk Tuhan boleh menyatakan kesetiaannya. Untuk Tuhan boleh menyatakan kasih-Nya kepada kita. Amin saudaraku. Biarlah pesan yang singkat, yang sederhana sore hari ini boleh menjadi inspirasi buat saudara. Menjadi kekuatan, menjadi penghiburan buat saudara. Biarlah kita sama seperti Daniel. Kita punya determination. Kita punya tekad yang kuat. Untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran. Untuk kita tetap berjalan di dalam kebenaran. Makanya saya sering katakan, terutama pada anak-anak muda. Ketika engkau ada dalam persimpangan jalan. Ketika engkau harus memilih. Jalan apa yang harus kau pilih? Pilihlah kebenaran. Karena pada waktu engkau lakukan itu dengan taat. Engkau lakukan itu dengan setia. Ada waktunya. Kita sudah gak bisa lagi berperang. Ada waktunya kita sudah gak bisa lagi berbuat apa-apa. Tapi di waktu itulah Tuhan yang akan berperang bagi kita. Ada waktunya. Kita gak tahu. Kenapa kita sudah melakukan hal yang benar. Kenapa kita sudah berusaha untuk melakukan yang benar. Tapi kita tetap dibawa dalam gua singa. Saudaraku jangan berkecil hati. Kalau mungkin saudara hari ini ada dalam gua singa yang saudara alami. Justru di gua singa itulah sama seperti Daniel. He did nothing. Dia gak bertindak apa-apa. Dia cuma percaya bahwa inilah saatnya Tuhan akan menyatakan kasih dan kesetiaannya kepada dia. Dan biarlah itu juga terjadi dalam hidup saudara. Amin saudara.